Saya nggak mau. Saya ikhlas kok. Saya ikhlas. Ambil aja. Ya. Ricky. Jangan nangis ya. Restu. Mas, Centini mesti piye ya, Mas? Bingung aku, Mas. Aduh, Tin. Kalau gue bisa aja, pasti gue bantuin lo. Tapi masalahnya, gue kan belum pernah kerja di perusahaan ikan. Dulu gue pernah kerja di pabrik. Habis itu nggak diperpanjang lagi. Centini, tadi Pak Restu nyuruh kita berangkat duluan. Nanti kita ketemu dengan Pak Restu di lokasi meeting. Ketemu sama Pak Restu. Katanya kamu sudah tahu. Saya cuma disuruh nyampein pesan oleh Pak Restu. Ayo kita berangkat sekarang. Duh, aku bisa ndak yo? Bisa ndak bisa harus bisa iki. Soalnya perintah bos. Tin, lo kan mau meeting? Mau pakai baju ini? Pak, ndak apa-apa kan Pak, pakai baju kayak gini Pak. Kita harus cepat. Tempatnya kan jauh. Kita nggak boleh terlambat. Kalau terlambat, nanti kliennya kecewa. Kalau kliennya kecewa, proyeknya bubar. Udah kamu gitu aja. Ayo kita berangkat. Oh gitu Pak, itu Mas nggak apa-apa pakai baju gini. Kasian banget Centini. Kayaknya dia belum siap ngadepin situasi kayak gini. Ya wis yo Mas yo, tak berangkat dulu ya Mas Tejo. Tin. Jangan lupa baca bismillah. Selalu bismillahirrahmanirrahim, matur nuwun ya Mas. Lancar ya. Amin. Aduh, gue kasihan banget sama lo, Fir. Restu tuh dan lo. Ternyata dia udah punya anak dari rahim perempuan lain. Tapi gimana kalau ternyata anaknya itu bukan anaknya Restu? Mungkin aja kan? Aduh, itu yang paling gue heran dari lo, tau gak, Fir? Lo tuh sering banget mengada-ngada, padahal itu sendiri udah jelas depan mata lo, tau gak? Tapi gue masih nggak percaya kalau Restu itu suka kasih uang ke Mita. Kayaknya nggak mungkin deh. Lo pernah gak ngecek keuangannya Restu? Atau keuangan kantor deh? Selama ini gue nggak pernah tahu soal keuangan. Gue serahin semuanya itu ke Restu. Gue sama sekali nggak tahu. Itu dia salah lo, Fir. Lo tuh terlalu percaya. Makanya lo dibohongin terus, tau gak? Lo ini kita mau ke arah mana nih? Ini kan bukan ke arah rumah lo. Gue mau maksa Mita bicara. Gue mau tahu apa tujuan dia sebenarnya. Tolong Pak, lebih baik Bapak pergi aja, nggak usah temuin saya lagi. Nggak usah pura-pura ya. Mau uang berapa? Mau uang berapa? 20 juta, ini ada nih. Saya baru ambil dari bank. Ya. Ini anak kamu mending bawa dulu deh. Aduh, ini 20 juta ya, saya baru ambil dari bank, ini ambil. Kalau kurang, nih. Saya nggak butuh uang itu. Terus apa maunya? Apa? Apalagi kalau bukan uang? Kamu kan tahu dari dulu saya itu udah pernah nikah. Dari dulu. Dan sekarang. Kalau memang kita itu nggak yakin. Ini anak siapa? Tes. Udah. Kenapa? Takut? Iya. Kalau dari awal aja Bapak udah menyangkal ini bukan anak Bapak. Kalau emang terbukti ini anak Bapak, emang Bapak mau lakuin apa? Ha? Bapak mau ceraiin istri Bapak? Pak, saya datang ke sini bukan untuk menuntut apa-apa dari Bapak, Pak. Saya cuma pengen anterin Ricky untuk ngeliat ayahnya, Pak. Bukannya mendapat perhatian dari ayahnya, tapi Bapak malah sakitin dia. Saya nyesel udah bawa Ricky ke sini, Pak. Rena. Tunggu. Mita nginep di sini. Wow, berduit juga dia ya. Ini kan hotel mahal. Oh, apa uangnya dapat dari situ ya? Firna, nggak bisa nyembunyiin perasaan lo ya. Lo kelihatan panas gitu. Fir, lo duluan aja deh. Nanti gue nyusul ya. Iya.
Ya, halo? Halo, Neng Kinan. Ayah dapat berita bagus nih. Ayah sekarang udah tinggal di kota kanan Centini. Oh ya? Bagus. Dapat info apa? Pokoknya ini berita paling menghebohkan. Ini bakalan bikin geger semua orang yang kenal sama si Centini itu. Ini berita cuman ayah sama Tuhan yang tahu. Tetangganya, orang kantor, teman-teman dekat kagak ada yang tahu. Sampai Poleha juga kagak. Aduh, udah deh, gue gak ada waktu untuk ngomong sama lo. Mendingan sekarang langsung ngomong sama gue. Apa info yang pentingnya? Iya, ini juga mau dikasih tahu. Kan biasanya kalau mau ngasih tahu itu kan ada pembukaannya. Makanya ayah. Udah deh, buruan ngomongnya. Atau nggak lo sekarang gue bawa ke kantor polisi. Iya, Neng. Kayaknya si Centini itu berniat mengundurkan diri. Mau keluar dari kerjaan yang sekarang. Hah, beneran? Lo gak ngarang kan? Lah, masa ya ayah bohong? Ayah baca sendiri tuh surat. Surat pengunduran diri buat Pak Restu. Katanya begitu. Restu harus siap-siap malu. Bisa apa sih si gadis kampung itu lawan gue? Pakai so berani jamin sebulan bisa bikin jadi lebih hebat dari gue. Hah, nggak mungkin. Nah, Neng. Sekarang kita impas ya. Jangan ganggu hidup ayah lagi dah. Pan ayah udah ngasih info penting tuh. Jangan laporin ayah ke kantor polisi ya. Enak aja. Belum impas lah. Emang lo kira dengan gitu doang lunas? Ya. Udah deh, lo tinggal aja duduk situ. Lah, Neng. Mana bisa? Pan hari ini ayah harus keluar juga dari kontrakan. Ya gue gak mau tahu. Pokoknya lo ikutin kata-kata gue. Lo harus tinggal sama Centini sementara. Itu perintah ya. Neng. Duh, gimana caranya ya? Ayah harus bujukin Centini lagi. Kenapa hidup gue jadi ribet begini sih? Kalau ayah ngadu sama laki ayah mau gimana nyeritainnya? Masa dibilang ayah diusir dari kontrakan Poleha gara-gara selingkuh sama Ropii? Si buluk gitu. Bisa-bisa dimaki laki ayah. Kucing para Barbie nih. Apa bener di kontraknya Centini ada jin? Bikin gue penasaran aja nih. Masa iya sih tengah hari bolong ada jin? Duh, gimana barang-barang ayah ya? Kalau sampai disuruh pergi sama Centini, bisa repot nih. Tuh, kan? Suara apa tuh? Masa jin apa setan ngacak-ngacak barang sih? Waduh, tapi kok kagak salah lihat? Itu kan si Ratu Kepo si Nuning. Lah, kok udah tinggal sama Centini sih? Waduh, kalau gue laporin ke warga, Centini bisa kena masalah nih. Tapi kalau gue nggak laporin, dia keenakan sama si Centini tinggal di situ. Mita. Mau apa lagi sih, Pak? Kalau Bapak emang gak suka sama saya, Bapak maki-maki saya aja, Pak. Sama kayak dulu waktu Bapak pecat saya dari kantor. Bahkan ketika Bapak gak memberikan saya kesempatan untuk membela diri saya masih bisa terima, Pak. Tapi enggak untuk kali ini, Pak. Enggak untuk Ricky. Dia masih kecil. Dan dia juga gak tahu apa-apa, Pak. Saya gak nyangka ya. Bapak bisa setega ini buat dia nangis kayak gini, Pak. Dan saya juga gak habis pikir kenapa Bapak ini kan seorang ayah, Pak. Seharusnya Bapak ngerti gimana rasanya seorang anak dibentak sama orang tuanya, Pak. Apalagi kata-kata yang Bapak ucapkan itu sangat tidak pantas untuk anaknya dengar. Ya, saya minta maaf ya. Nah, seharusnya tadi saya marah-marah depan. Gini, ambil aja. Saya nggak mau. Saya ikhlas kok. Saya ikhlas. Ambil aja. Ya. Ricky.